Selamat malam semua. Bertemu lagi di acara Talk with the Expert dengan media edukatif anakkusehat.id. Jadi para ibu-ibu, para moms di rumah atau ayah bunda, silahkan join ya. Topik kita kali ini sangat menarik, yaitu berhubungan dengan penyakit saluran nafas anak, yaitu pneumonia. Apa sih pneumonia? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, harus join ya di media kita di IG anakkusehat.id. Baik, kita tunggu beberapa orang lagi untuk join dan saya akan mengundang narasumber yang akan hadir pada malam ini, yaitu dokter yang memang pakarnya di bidang kesehatan saluran nafas pada anak. Baik, sudah ada beberapa yang join. Saya tunggu beberapa saat lagi. Ayo moms, kita join, kita akan membahas lebih lanjut mengenai penyakit saluran nafas pada anak ya. Jadi tema kita dalam rangka menyambut World Pneumonia Day yang tadinya jatuh pada tanggal 12 November, maka topik kita pada minggu ini adalah mengenai pneumonia, yaitu dengan tema waspada pada pneumonia pada anak ya. Oke, sudah ada beberapa yang join, saya akan mengundang narasumber saya. Sebentar, saya akan mengundang beliau. Kita tunggu kehadiran beliau ya. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu ya kehadiran beliau. Baik, kita menunggu kehadiran Dokter Ide Bagus Subanado, spesialis anak konsultan. Iya, sudah hadir bersama kita. Baik, selamat malam dokter. Selamat malam. Iya, baik.
Iya, dokter. Baik para moms, para ayah bunda di rumah telah hadir bersama kita, narasumber kita saat ini. Ya, saya perkenalkan dulu ya, moms. Jika tak kenal maka tak sayang. Ya, bersama kami saat ini adalah Dr. Ide Bagus Subenade, spesialis anak konsultan. Beliau adalah salah satu staf Fakultas Kedokteran FK UNUD di bidang ilmu kesehatan anak di divisi respirologi. Apa itu divisi respirologi? Divisi respirologi itu adalah mengenai terkait dengan saluran nafas pada anak. Selamat malam, dokter. Bagaimana kabarnya malam ini? Baik, sementara suara agak serak-serak ya, kedengaran. Iya, dok. Cuaca, dok ya. Cuaca mendung, mendukung suara serak ya, dokter. Baik, dokter. Baik, Masih saya ada. perkenalkan. Ya, saya perkenalkan sedikit ya dok, dokter saat para moms ayah bunda di rumah, dokter Side Bagus Subanada ini selain berpraktek di Rumah Sakit Sanglah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Puri Raharja dan juga di Klinik SOS Gatot Kaca. Jadi para ayah bunda, para moms di rumah jika ada keluhan atau anaknya memiliki gangguan saluran pernafasan, ayo join. Di sini kita punya narasumber yang memang pakarnya di bidangnya. Baik, dokter. Jadi tema kita pada malam ini adalah mengangkat tentang pneumonia ya, Dok, berkaitan dengan World Pneumonia Day yang kemarin jatuh pada tanggal 12 November. Baik, Dok. Secara singkat, Dok. Jadi para ibu-ibu mungkin belum tahu nih, pneumonia itu sebenarnya apa ya, Dok? Silakan, dokter. Terima kasih Dr. Satya Spesana ya, termasuk para pemirsa, ibu-ibu atau siapapun yang ikut bergabung. Jadi malam ini saya akan kita berdiskusi atau bahas sedikit tentang masalah pneumonia. Apa sih yang dimaksud dengan pneumonia? Jadi pneumonia itu sebenarnya merupakan istilah saya peradangan. Ya. Peradangan paru. Peradangan ini umumnya disebabkan oleh infeksi kuman. Kuman apa? Biasanya virus, bakteri, ataupun jamur. Sehingga memunculkan adanya cairan dalam kantong udara di paru yang bisa memunculkan tanda ataupun gejala yang awal ya, biasanya adalah tanda atau gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas. Apa itu tanda atau gejala infeksi saluran pernapasan bagian atas? Misalnya ada pilek atau batuk atau demam. Yang dalam beberapa hari, ya umumnya ya, di atas 3 hari, umumnya sekali tidak selalu ya, disusul dengan gejala-gejala atau tanda-tanda infeksi saluran nafas bagian bawah dalam adalah paru itu sendiri. Jadi muncul napas cepat, ya ada sesak napas yang kita lihat dari saat melihat anak berupa tarikan dinding dada ke dalam, dinding dada bagian bawah. Jadi kita bisa lihat saat anak tidur tenang atau tidak menangis, harus bajunya kita lepas, jadi terlihat napasnya cepat dan tarikan dinding dada ke dalam. Selain itu bisa juga kita lihat adanya napas cuping hidung. Jadi lubang hidungnya kembang kepis dia akan mengemang pada saat menarik napas. Dari segi kejadiannya, pneumonia pada balita khususnya sangat tinggi jutaan ya. Yang meninggal aja diperkirakan ya. Kalau awal tahun ini kira-kira 1 menit itu ada 2 orang meninggal, balita meninggal dalam per menit. Kalau sekarang hampir setiap 39 detik 1 orang balita di dunia meninggal karena pneumonia. Jadi bisa kita kalkulasi lebih kurang kalau per hari ya lebih kurang sekitar ya 2.200 balita meninggal per hari. Oleh karena itu sangatlah penting
bagi orang tua untuk tahu cara melindungi atau mencegah atau mengenal tanda-tanda pneumonia ini. Selain yang saya sebut tadi, ada gejala pilek, batuk, sesak napas, dan ada namanya juga napas cepat. Napas cepat ini harus kita lihat. Kapan sih dikatakan seorang anak atau bayi mengalami napas cepat. Jadi para orang tua dalam menghitung laju napas atau seperti juga frekuensi napas ini harus dihitung dalam 1 menit. Jadi dibuka bajunya, anak tanpa baju, dilihat misalnya pada saat keadaan tertidur lebih baik, kalau menangis dipengaruhi oleh tangisan anak, seolah napasnya lebih cepat dari aslinya. Jadi dihitung khusus untuk bayi yang berusia di bawah 2 bulan, dikatakan napasnya cepat bila laju napas atau pada frekuensi napas 60 kali atau lebih dalam 1 menit dikatakan napasnya cepat, jadi merupakan salah satu tanda dari pneumonia. Ya. Untuk bayi yang berusia di 2 bulan dan sampai hampir mendekati setahun atau 12 bulan, dikatakan napas cepat apabila laju napasnya 50 kali atau lebih dalam 1 menit. Ya. Kemudian atau anak balita yang usianya 1 sampai hampir dekati 5 tahun, dikatakan napas cepat apabila laju napas atau frekuensi napasnya 40 kali atau lebih dalam 1 menit. Sedangkan untuk usia 5 sampai 8 tahun, lebih kurang, dikatakan napas cepat apabila laju napas atau frekuensi napasnya 30 kali atau lebih dalam 1 menit. Jadi apabila ketemu tanda-tanda itu, ada batuk dan atau sesak, disertai napas cepat, wajib bagi kita orang tua segera membawakan atau memindahkan anaknya ke petugas apakah kesehatan terdekat, apakah itu dokter pribadi ataupun ke rumah sakit terdekat untuk mencegah supaya anak tidak terlanjur berat sehingga bisa mengurangi angka kematian oleh karena pneumonia. Selain itu, ya perlu kita juga tahu kira-kira apa saja yang merupakan faktor risiko seorang anak menderita pneumonia. Pada prinsipnya, semua anak bisa menderita, tapi pada keadaan-keadaan tertentu, ya risikonya akan lebih tinggi apabila terpapar oleh penyebabnya. Apa saja itu? Yang pertama, apabila ibu-ibu punya anak dengan riwayat lahir kurang bulan. Oleh karena itu, wajib saat hamil kita rajin kontrol ke dokter atau mungkin ke bidan terdekat, dokter SPOG, supaya bayi yang dikandungnya sehat untuk mencegah terjadinya bayi lahir kurang bulan. Termasuk bayi berat lahir rendah, yang beratnya di bawah normal, beratnya di bawah 2.500 gram. Jadi merupakan faktor risiko tinggi untuk menderita pneumonia. Setelah lahir, bayi itu juga wajib diberi ASI eksklusif. Sebab bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif, risiko menderita pneumonia lebih tinggi dibanding dengan bayi yang mendapat ASI eksklusif. Ada penelitian mendapatkan bahwa risiko kematian dalam menderita pneumonia bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif sampai 15 kali daripada bayi yang mendapat ASI eksklusif. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagaimanapun promosi ya susu formula tetap hasilnya terbaik dan diberikan minimal sampai usia 6 bulan. Setelah itu masih tetap dilanjutkan disertai dengan tambahan atau MP ASI. Kemudian faktor risiko keempat yang menyebabkan seorang itu gampang juga menderita pneumonia apabila terpapar kuman atau penyebabnya apabila gizinya buruk
Jadi usahakan kecukupan gizi anak terpenuhi, yang diberikan istilahnya 4 sehat, 5 sempurna, sehingga anak kita tidak menderita gizi buruk. Kemudian yang Iya. tidak kalah penting juga imunisasinya. Lakukan imunisasinya sesuai dengan jadwal, usahakan untuk dipenuhi banyak imunisasi, baik di posyandu maupun di fasilitas dokter praktek, yang bisa mencegah pneumonia untuk penyakit-penyakit tertentu sebagai penyebab pneumonia itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting faktor risiko apabila di rumah ada keluarga yang merokok. Jadi paparan asap rokok sangat besar perannya dalam meningkatkan kejadian pneumonia pada balita. Memang kadang-kadang atau bahkan sering kita mendengar, oh aku sendiri merokok kok sehat-sehat saja. Jadi ada selentingan yang kita dengar begitu, sebab tiap orang kan beda-beda responnya. Umumnya orang yang terpapar asap rokok atau bayi atau anak terpapar rokok, kemungkinan risiko menderita pneumonia lebih tinggi. Bukan berarti yang setiap terpapar akan pneumonia. Ada juga faktor lain yang berperan. Jadi itu faktor Iya, yang kita terima perhatikan. kasih. Baik, terima kasih informasinya dokter. Jadi dokter Ida Bagus Subhanada sudah menceritakan ya Mams, baik itu dari definisinya, apa itu gejalanya, kemudian faktor resikonya apa saja ya, kemudian gejala apa saja yang patut kita curigai atau patut kita waspadai sehingga anak tidak jatuh pada kondisi yang berat. Terima kasih dokter atas pembukaannya. Baik, kita simpan sedikit dok penjelasan dari dokter karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saja pertanyaan ini nanti akan menambah wawasan setelah dijelaskan, maka akan menambah wawasan dari para ibu-ibu di rumah ya dok. Saya bacakan ya dokter. Memang di sini belum ada yang masuk secara live, tapi karena kami seminggu terakhir sudah memberikan materi secara melalui media kami, ada beberapa pertanyaan yang masuk secara direct message ya dok ke kami. Jadi kami akan bacakan terkait dengan pneumonia. Baik dok, di sini ada salah satu ibu yang bertanya, dok, anak saya usia 2 tahun sudah 3 kali mengalami pneumonia. Memang ada hubungannya dengan status gizi ya dok, karena anak saya dibilang gizi kurang. Kemudian apa benar hal ini juga mempengaruhi terjadinya pneumonia? Baik, silakan dokter. Dokter tadi mengatakan tentang gizi buruk ya dok. Sekarang anaknya didiagnosa dengan gizi kurang dan sudah 3 kali mengalami pneumonia. Bagaimana penjelasannya dokter? Silakan dokter. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Ya memang sering kita jumpa dalam praktik sehari-hari. Jadi dalam setahun sudah 3 kali. Jadi istilahnya disebut pneumonia berulang. Kalau dari status nutrisi dengan status gizi kurang, bisa saja tapi kecil kemungkinannya. Mungkin ada faktor-faktor lain yang sebagai faktor risiko sehingga anak ibu menderita pneumonia berulang atau pneumonia yang lebih dari sekali dalam setahun. Salah satunya, nah saya juga kadangnya ada menderita palsi cerebral, termasuk tadi juga di rumah, di sekitar rumah adakah paparan asap rokok, bagaimana status imunisasinya. Kalau dari sisi kurangnya bisa, tapi kecil kemungkinannya. Yang lebih berperan adalah gizi buruknya, termasuk daya tahan tubuh anaknya. Kadang-kadang ada daya tahan tubuh anak yang menurun, yang kita tidak tahu, jadi menggampangkan seseorang menderita pneumonia berulang. Mungkin perlu penelusuran lebih lanjut, selain kalau dari faktor gizi kurangnya saja, bisa saja, tapi lebih kecil kemungkinannya ketimbang kalau dia menderita gizi buruk. Saya rasa Ya, baik. Ya, semoga membantu ya, Mams. Jadi mungkin kalau sudah mendengarkan penjelasan Dr. Ida Bagus Subhanada dari awal, mungkin bisa ditelisik lebih lanjut. Apakah selain gizinya, apakah ada faktor lingkungan ya, dokter ya, seperti yang dokter sampaikan, lingkungan sekitarnya, apakah ada paparan asap rokok, kemudian kebersihan, kemudian bagaimana nutrisinya. Iya, semoga bisa membantu ya, Mams. Nanti dijaga anaknya, kebersihannya, mungkin adakah paparan. Kemudian dokter, pertanyaan kedua di sini sudah ada yang masuk.
Dokter, kenapa ya bayi atau anak lebih gampang kena pneumonia? Kemudian, kapan saya harus mencurigai anak saya yang batuk dan pilek mengalami pneumonia ya dokter? Terima kasih dok, silakan dokter. Terima kasih, ini pertanyaan bagus juga, pertanyaan berkualitas ya. Kenapa seorang bayi gampang menderita pneumonia? Ya karena dilihat pertama dari daya tahan tubuhnya, umumnya pada bayi yang sudah sekian lebih gede, daya tahan tubuhnya belum berkembang sempurna. Sehingga kalau dia terpapar kuman penyebab pneumonia, lebih gampang menderita, bahkan bisa menjadi lebih berat. Kemudian kapan, apa pertanyaannya, mencurigai seorang Uh, anak bayi menderita pneumonia, begitu ya? ya, Ya, anaknya mengalami batuk dan pilek dan kapan saya mencurigai jika anak saya kena pneumonia? Silakan dok. sekali lagi saya tadi ya, dilihat dari tanda atau gejalanya kita curiga pneumonia bila anak ibu mengalami batuk dan atau mungkin ada susah bernapas yang disertai dengan napas cepat atau laju napasnya cepat. Kapan dikatakan napas cepat selain batuk atau susah bernapas tadi? Jadi lihat dari ya usia anak ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau usianya masih di bawah 2 bulan, hitung laju napasnya dalam 1 menit full penuh. Dilihat jamnya ditaruh di samping dadanya bayi, dilihat pergerakan bayinya hitung 1 menit. Apabila anak ibu usianya 2 bulan ke bawah dan laju napas 60 kali atau lebih dalam 1 menit sudah termasuk napas cepat. Jadi apabila ada batuk dan atau kesulitan bernapas disertai napas cepat pada usia 2 bulan dengan laju napas 60 kali atau lebih sudah termasuk kecurigaan anak ibu menderita pneumonia. Jadi dimohon untuk membawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat maupun dokter praktek. Untuk usia 2 bulan sampai hampir 12 bulan, laju napasnya berbeda. Kecepatannya jadi dipakai 50 kali atau lebih, dihitung juga dalam 1 menit. Cara menghitungnya, dibuka bajunya anak. So, kalau anak pakai baju, susah kita melihat. Sering-sering orang tua kita tahu bahwa anaknya menderita mengalami napas cepat. Jadi dibuka baju anaknya, lebih-lebih pada saat itu dia tidak terpengaruh oleh emosi, jadi kelihatan laju napas yang aslinya sesuai dengan derajat sakitnya. Apabila usianya 2 bulan sampai hampir 12 bulan, jadi laju napas 50 kali itu lebih dalam 1 menit penuh, disertai dengan batuk dan atau susah bernapas, ada kecurigaan menderita pneumonia. Cepat dibawa ke fasilitas kesehatan maupun dokter praktek terdekat. Sedangkan usia 1 sampai 5 tahun tadi, di samping susah bernapas dan batuk itu, laju napasnya berbeda. Jadi dipakai 40 kali atau lebih itu. Itu termasuk mesin pneumonia yang ringan. Jadi supaya tidak jatuh berat, kalau jatuh berat, ada cekungan-cekungan dinding dada ke dalam, ada kesadaran menurun, nanti kejang-kejang, bahkan sampai dirugi anaknya. Atau susah minum, susah makan, itu sudah berat, yang kadang-kadang susah tertolong. Jadi pada awal begitu. Jadi saat awal supaya tidak sampai yang berat baru dibawa, begitu ada batuk atau susah bernapas disertai dengan laju napas yang cepat. Laju napas cepat sesuai dengan kelompok usia. Usia 2 bulan ke bawah, 2 bulan, 60 kalau itu lebih dalam 1 menit. Usia 2 bulan sampai 12 bulan, 50 kali lebih dalam 1 menit. Usia 1 sampai 5 tahun, sampai 5 tahun, laju napas 40 kali atau lebih dalam 1 menit. Kalau itu ditemukan, cepat dibawa ke dokter terdekat, ke fasilitas yang terdekat. Saya rasa itu. Iya. Baik, sudah cukup jelas ya dokter. Terima kasih dok penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya Moms, apa yang harus diperhatikan, bagaimana sehingga tidak datang dengan kondisi yang berat ya. Sangat berterima kasih ini dok, penjelasannya cukup sangat jelas ya. Baik dokter, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dok. Saya bacakan dokter. Anak saya sudah mau 4 bulan dok.
apakah imunisasi PCV itu perlu? Soalnya saya masih ragu. Mohon pencerahannya, dokter. Ini dari Ibu Yasinta Santi. Silahkan, dokter. Terima kasih. Ini berkaitan dengan imunisasi. Apakah perlu PCV? Jadi singkatan dari pneumokokal vaksin. Jadi pneumokokal itu nama kuman penyebab, salah satu penyebab pneumonia invasif, pneumonia namanya pneumococcal disease, penyakit pneumokokus invasif. Jadi merupakan bakteri penyebab terbanyak pneumonia. Ya. Bahkan sekarang ditengarai kuman ini sudah banyak kebal terhadap obat. Artinya apa? Kalau sampai suatu saat menimbulkan penyakit pneumonia, jadi kesembuhannya biasanya kalau sudah kebal ya susah. Kalau sudah susah sembuh ya angka kematiannya besar nanti. Oleh karena itu, kalau memang memungkinkan dari finansial, ya sangat penting. Memang imunisasi PCV ini sampai saat ini belum menjadi program pemerintah. Jadi kalau dari segi finansial memungkinkan, itu sangat penting karena manfaatnya sangat besar, mengingat pneumokokus itu sebagai penyebab terbanyak pneumonia pada balita, dan sebenarnya bisa diberikan mulai dari usia 2 bulan. Jadi dibawa saja ke fasilitas yang terdekat. Kalau memang dari finansial memungkinkan, imunisasi itu makin lengkap, makin baik. Meskipun sudah usia 4 bulan, tidak kenapa. Terlambat lebih baik ketimbang tidak. Saya rasa itu. Iya, sangat tepat ya, dok. Terlambat lebih baik daripada tidak ya. Tolong diperhatikan ya para ibu-ibu, para mams di rumah, walaupun nanti patuhi dulu imunisasi wajib. Bagi yang memiliki kemampuan yang lebih, silahkan mengikuti imunisasi tambahan yang memang disarankan ya. Karena kita masih tinggi ya dok kasus pneumonianya, supaya tidak banyak anak-anak atau para penerus kita yang akan menderita pneumonia pada nantinya ya. Baik dokter, terima kasih. Kemudian ini ada saya bacakan lagi dokter, pertanyaan yang masuk secara direct ke kami. Baik dokter, tetangga saya kena radang otak sampai sekarang badannya kaku, tidak bisa ngapain, padahal sudah 4 tahun. Awalnya dibilang karena pneumonia. Apakah bisa ya dok? Silahkan dokter. Tetangga, jadi anak tetangga maksudnya begitu mungkin ya. Ya, anak Jadi, tetangganya dokter, anak tetangganya kena radang otak sampai badannya kaku dan usianya saat ini 4 tahun. Dan dibilang awalnya karena pneumonia. Apakah bisa ya karena radang otak, karena pneumonia sampai akhirnya kena radang otak? Mungkin begitu ya dok pertanyaannya. Silakan dok. ya mungkin. Pertanyaan bagus juga ya. Jadi pertanyaannya sangat berkualitas semua. Ya. Apakah bisa pneumonia menyebabkan, mungkin dimaksud radang selaput otak, mungkin disebut istilahnya meningitis. Ya. Ya, Itu sangat mungkin. bisa. Jadi komplikasi pneumonia salah satunya adalah memang meningitis. Jadi karena penyebabnya bisa sebut-sebut dan HIV. Penyebab meningitis terbanyak HIV, Haemophilus influenza tipe B. Sedangkan penyebab pneumonia kedua terbanyak adalah HIV itu. Jadi kalau anak ibu sudah mendapat imunisasi HIV yang sudah termasuk program pemerintah sekarang, ya kan ada namanya imunisasi pentabio. Kalau di program pemerintah salah satunya adalah ada mengandung HIV yang merupakan penyebab pneumonia kedua terbanyak dan merupakan penyebab meningitis atau radang selaput otak terbanyak. Kalau itu sudah dipenuhi, biasanya atau bukan tidak mungkin, kemungkinan sakit atau menderita pneumonia termasuk radang selaput otak itu lebih kecil, bukan berarti 100%. Jadi sangat bisa pneumonia itu komplikasi menjadi radang selaput otak dengan gejala-gejala sisa tadi, termasuk ya kaku seluruh tubuh, itu mungkin terjadi istilahnya palsi cerebral. Kalau sudah palsi cerebral terjadi, termasuk juga ada risiko mengalami pneumonia berulang, seperti pertanyaan yang itu yang sebelum tadi, bisa 3 kali mengalami pneumonia per tahun bisa terjadi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan atau saran saya, lengkapilah, taatilah jadwal imunisasi yang merupakan salah satu cara
mencegah pneumonia. Saya rasa Iya, itu. terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Berarti sangat mungkin ya dok, karena kumannya bisa berbagai macam. Salah satunya bisa menyebabkan radang otak ya. Baik, semoga bisa membantu ya Mams. Kemudian dokter, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya dok. Ini para ibu-ibu sangat semangat untuk menanyakan pertanyaannya ini. Dokter, pneumonia itu penyebabnya apa ya sebenarnya? Karena kata dokter spesialis anaknya, penyebabnya kebanyakan virus, tapi kok dikasihnya antibiotik. Terus suami saya perokok. Kata dokternya juga bisa jadi dari asap rokok. Memang bisa ya dok? Asap dari pembakaran berarti juga bisa ya? Ya begitu pertanyaannya dok. Silakan dokter. Mungkin tadi belum menyimak ya dari awal dok. Mungkin silakan dok dilanjutkan penjelasannya, Ya, menambah penjelasan yang tadi. penyebab pneumonia. Ya, memang umumnya seperti juga tadi peradangan paru. Peradangan umumnya disebabkan oleh infeksi. Infeksi memang ada virus, bakteri, dan jamur. Tapi secara umum memang virus. Tapi lebih kurang 60% terjadi infeksi campuran antara infeksi virus dengan bakteri. Oleh karena itulah dalam tata laksananya diberikan yang namanya antibiotik. Seperti pertanyaan Ibu tadi, diberikan antibiotik. Jadi tidak salahnya begitu dokter itu membilang anak ibu menderita pneumonia memang wajib memberikan antibiotik. Meskipun penyebab terbanyak adalah virus, tapi 60% terjadi infeksi campuran antara virus dengan bakteri. Ini bukan tunggal virus saja. Pada dasar itu diberikan antibiotik. Kemudian pertanyaan nomor 2 apa tadi? Bisa diulang Uh, pertanyaan nomor 2? Ya, suaminya juga perokok. Jadi kata dokter spesialisnya juga bisa mungkin disebabkan oleh itu. Dan kemudian yang selanjutnya, kalau asap pembakaran sampah bagaimana? Ya, silakan dok. Jadi asap itu polusi. Ada polusi di dalam rumah, ada polusi di luar rumah. Jadi semuanya bisa menyebabkan kerusakan daya pertahanan di sistem pernapasan. Oleh karena rusak, sehingga apabila ada kuman penyebab yang masuk terhirup melalui udara yang kita terhirup, jadi kuman itu tidak ada yang menolak karena daya pertahanan tubuh kita sudah di saluran napas sudah dirusak oleh asap, baik asap rokok maupun asap sampah. Oleh karena itu, kalau memungkinkan, ya janganlah merokok di rumah. Termasuk meskipun tidak di rumah pun asap rokok itu ada 3 jenis sebenarnya. Ya, ada asap rokok utama, asap rokok yang disedot oleh si perokok itu sendiri. Ada asap rokok kedua atau second hand smoke istilahnya yang dikeluarkan oleh si perokok yang bisa memapar orang di sekitarnya termasuk ya anak-anak. Dan ada istilah namanya third hand smoke, asap rokok yang ketiga. Jadi asap rokok yang sekunder yang kedua ini susah dia akan jatuh di lantai atau di baju atau di kulit si perokok. Kemudian dia pulang, ya akan memapar anaknya juga. Oleh karena itu kalau mungkin kalau bisa ya stop merokok karena banyak dampaknya bukan hanya pada si perokok itu sendiri, termasuk ada orang di sekitar yang berperan sebagai perokok pasif. Jadi peran asap rokok dan asap sekitar rumah adalah merusak daya tahan tubuh di saluran napas sehingga kalau ada kuman penyebab pneumonia, dia melawan kuman itu dampaknya anaknya akan gampang terkena pneumonia. Saya rasa itu. Iya, terima kasih dokter. Sudah terjawab ya, Mams. Jadi memang sangat berpengaruh ya asap rokok, baik secara aktif buat perokoknya maupun buat di sekitarnya ya, terutama buat si anak nih kalau ada anak atau bayi di sekitarnya. Jadi kalau bisa diberikan edukasi mungkin suaminya ya dokter ya, supaya berhenti merokok mungkin ya. Baik dokter. Baik dok, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi dari Mams Nana Risana. Malam dok, ponakan saya 5 bulan, riwayat pneumonia.
Bila batuk selalu susah mengeluarkan dahak. Apakah perlu diterapi uap ya dok? Terima kasih. Silahkan dokter. Iya, ini masalah terapi uap. Jadi nebulisasi. Jadi ada indikasinya. Ya, kapan kita memberikan terapi uap, tidak semua batuk perlu diberi terapi uap. Dikatakan menderita pneumonia atau juga status imunisasinya mudah-mudahan sudah dilengkapi. Ya. Jadi begitu ada batuk, kalau ada mungkin tanda-tanda tadi, ada kesusahan bernapas dengan tahipnu, lebih baik ajak ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun dokter terdekat. Dokter di sanalah akan menentukan apakah anak ibu memerlukan pengobatan uap atau tidak. Karena tidak semua batuk memerlukan pengobatan uap atau alias disebut dengan istilahnya nebulisasi, mungkin itu yang dimaksud mungkin. Jadi lebih baik diajak ke fasilitas yang terdekat atau dokter terdekat. Di sana dokter akan menentukan sikap nanti apakah anak ibu memerlukan pengobatan uap atau tidak. Ya, terima kasih dokter. Berarti jangan mengambil tindakan dulu ya dok, itu tindakan yang disimpulkan sendiri. Sebaiknya diperiksakan dulu ke pusat fasilitas kesehatan terdekat sehingga bisa diperiksa, dianalisis apakah memang memerlukan nebulisasi atau tidak. Ya, semoga membantu ya untuk ponakannya ya Mams. Baik, di sini ini pertanyaan lanjutan ternyata dokter dari Ibu Yasinta Santi yang tadi yang menanyakan tentang imunisasi. Maaf menanyakan lagi ya dok, seandainya anak saya jadi imunisasi, baiknya PCV 10 atau PCV 13 ya dok? Terima kasih dokter. Nah ini yang tadi dok, yang menanyakan anaknya 4 bulan mau imunisasi PCV. Baiknya yang mana dokter? Silakan dok. Ya, terima kasih. Ya, jadi berkaitan dengan imunisasi. Tentang PCV 10 atau PCV 13. Ini pertanyaan yang sudah paham betul berarti tentang imunisasi. Jadi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya dibebaskan memilih apakah mau PCV 10 atau PCV 13 khusus untuk sampai anak berusia 2 tahun ya. Kecuali kalau usia 2 tahun ke atas belum imunisasi PCV bisa diberikan PCV 10 2 kali atau kalau sedang memakai PCV 13 cukup 1 kali saja. Karena efektivitasnya sama saja. Karena dari teoritis PCV 10 juga ternyata bisa memberikan proteksi silang terhadap kuman-kuman yang dimiliki oleh PCV 13. Jadi apakah mau PCV 10, apakah mau PCV 13, nah masalah. Bisa bebas saja. Salah satu yang penting anak ibu diimunisasi PCV dan seperti yang saya bilang, imunisasi itu lebih lengkap, lebih baik dan diberikan seawal mungkin, tapi meskipun kalau tidak bisa lebih awal, terlambat pun masih lebih baik ketimbang tidak sama sekali, mengingat pneumokokus seperti yang saya bilang tadi, di tengah raya sudah banyak kebal terhadap obat. Kita takut kalau dia sampai menimbulkan pneumonia berat karena pengobatannya tidak berespon akibat dia kebal sehingga angka kematiannya bisa tinggi. Jadi monggo silakan mau PCV 10 atau PCV 13 silakan. Iya, terima kasih dokter. Jadi boleh-boleh saja ya Mam, silahkan mau PCV 10 ataupun PCV 13 bisa dipilih. Ini juga yang penting lengkap. Jadi usia sebelum 2 tahun diusahakan sudah lengkap, jadi terserah berdasarkan kemampuan dari ibu, ditanyakan dulu mungkin. Kalau memang sudah siap, silahkan imunisasi. Yang penting anaknya dapat imunisasi PCV yang lengkap. Terima kasih dokter. Baik dok, saya lanjutkan. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi. Dokter, anak saya batuk, pilek, tapi tidak panas. Makannya susah. Apakah bisa jadi pneumonia ya dok? Nah, ini pertanyaan berhubungan tentang makan mungkin ya dok. Apakah ini bisa jadi pneumonia? Ya silakan dokter. Iya. Batuk, pilek, dan makannya susah, begitu ya?
Ya, batuk Apakah pilek tapi tidak panas. tidak panas? Ya, pilek batuk kalau tidak sampai ke bawah umumnya terpapar oleh karena virus. Tapi kalau daya tahan tubuh anak lemah, saya sendiri tidak tahu daya tahan tubuh anak itu apakah lemah atau tidak. Itu sifatnya individual. Apakah mungkin menjadi dunia? Mungkin saja. Seberapa besar itu yang saya tidak ketahui karena kita tidak tahu daya tahan tubuh si anak. Oleh karena itu, kalau memang memungkinkan, ya pencegahan sangat penting. Termasuk perlindungan. Melindunginya bagaimana? Tadi itu melindungi termasuk masalah status nutrisinya jangan sampai jatuh ke isi buruk. Pemberian ASI-nya kalau mungkin kan ya ASI eksklusif. Pencegahannya apa? Masalah imunisasi termasuk sampai ada polusi, baik polusi udara di luar rumah maupun di dalam rumah, maksudnya ya asap rokok tadi. Dan kenali tanda-tanda kemungkinan terjadinya pneumonia lebih awal. Ya, bila batuk, sesak, susah bernapas dan napas cepat. Jadi apakah mungkin pneumonia? Mungkin saja. Cuma seberapa besar kemungkinannya itu susah saya memprediksi. Jadi bisa berkembang, mudah-mudahan tidak. Iya. Ya, Terima itu. kasih dokter. Mudah-mudahan tidak berkembang ya Mams ya. Jadi penuhi nutrisinya mungkin ya supaya daya tahan tubuhnya membaik sehingga hanya akibat virus ya, mungkin akibat virus common cold biasa jadi tidak akan berkembang menjadi pneumonia. Terima kasih dokter. Dari Ibu Yasinta Santian tadi dokter. Jadi terima kasih penjelasannya dokter, mengucapkan terima kasih kepada dokter secara langsung lewat chat dokter via live. Terima kasih Ibu. Ya, baik dok. Di sini juga ada pertanyaan live yang masuk lagi dari Kinachan, Mams Kinachan ya. Dok, anak saya umur 1 tahun dikatakan jantung bocor, sering infeksi paru. Apakah memang jantung bocor mudah radang paru ya dok? Terima kasih dokter. Ya, silahkan dok dari Ibu Kinachan. Ya, jadi jantung bocor. Ya. Ini memang menegakkan dasarnya dari dokter spesialis jantung, maksudnya jantung anak, spesialis anak, tapi divisi jantung anak. Jadi memang ada kaitannya, karena jantung dan paru itu bertetangga. Khususnya jantung bocor itu, kalau jantung namanya istilah medisnya pirau, bocornya dari kiri ke kanan, dari apakah dari bilik kiri, atrium kiri istilah medisnya ya, atau dari ventrikal kiri ke ventrikal kanan, yang menyebabkan aliran darah ke paru meningkat. Itu bisa mengganggu ya istilahnya pertahanan di paru, sehingga akan mempermudah seorang bayi atau anak yang mengalami penyakit jantung bocor ini mengalami atau menderita pneumonia, bahkan pneumonia berulang seperti yang pertanyaan ibu yang sebelumnya. Kan kalau menderita pneumonia penyembuhannya biasanya lebih lama dari yang biasanya akibat penyakit jantung bocor ini. Oleh karena itulah dalam tata laksana dari dokter yang sebagai dokter paru anak harus berkoordinasi dengan dokter jantung anak. Jadi ada kerjasama. Karena bertetangga, jadi penyakit jantung bocor mempermudah seseorang bayi atau anak menderita pneumonia, bahkan pneumonia yang berulang. Saya rasa itu. Ya, terima kasih dokter. Memang sangat besar ya dok daripada pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung, apalagi jantung bocor, memang sangat sering mengalami gangguan pernafasan dan biasanya kalau tidak ditangani secara cepat akan jatuh pada kondisi yang buruk. Jadi bagi para ibu-ibu, para moms di rumah yang memang memiliki anak dengan kondisi kelainan jantung, mohon dijaga anaknya, kesehatannya, kebersihan lingkungan sekitar, sehingga tidak terjadi suatu infeksi yang menyangkut infeksi saluran nafas. Dan kalaupun memang terjadi sesuatu infeksi, semoga segera ditangani sehingga tidak jatuh dalam kondisi yang berat. Mungkin demikian ya dokter ya. Ada tambahan lagi. Karena yang menderita jantung bocor juga umumnya status nutrisinya terganggu juga. Nah, tahu Iya, benar-benar dok.
Jadi ada gangguan nutrisi juga, ada kecenderungan ke gizi buruk, itu juga akan mempermudah dia mengalami atau menderita pneumonia, bukan hanya pneumonia, jadi termasuk infeksi lainnya juga kalau status nutrisinya sudah jatuh ke gizi buruk. Jadi makanya harus kombinasi. Jadi jantungnya yang ditambahkan penata laksanaannya sesuaikan, ikuti saran dari dokter jantung anaknya. Saya rasa itu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter, sudah sangat lengkap. Semoga membantu ya, Mams. Anaknya semoga tidak sering terkena infeksi berulang ya, khususnya saluran nafas. Baik dokter, di sini sudah ada juga pertanyaan yang masuk secara DM. Ini terkait vaksin ya dok. Dokter, anak saya umur 9 tahun sekarang. Dulu saya belum punya biaya untuk vaksin pneumonia. Di usia sekarang boleh ya dok untuk vaksin? Kemudian berapa kali untuk vaksin pneumonia ini? Terima kasih dokter. Silakan dokter. Kalau vaksin dimaksud mungkin vaksin pneumokokus mungkin maksudnya ya. Ya, mungkin pneumokokus ya dok maksudnya, karena Ya. ini untuk dulunya dia belum punya biaya, mungkin terkait harga ya dok. Silakan dok. Ya. Jadi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia sampai saat ini merekomendasi vaksin pneumokokus sampai usia 5 tahun. Ya. Di atas 5 tahun belum ada rekomendasi dari organisasi profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemakaian imunisasi pneumokokus. Kecuali ya usia antara 2 sampai 5 tahun, misalnya belum imunisasi, seperti yang saya bilang tadi, bisa dilanjutkan, bisa diberikan. Kalau PCP 10, 2 kali, kalau PCP 13, cukup sekali. Kalau usia 2 sampai 5 tahun, kalau di atas 5 tahun belum ada rekomendasi apakah diimunisasi atau tidak. Ya. Yang belum mendapatkan imunisasi pneumokokus. Iya, terima kasih dokter. Sangat jelas ya Mams ya, untuk saat ini belum ada rekomendasi untuk pemberian vaksin di atas usia 5 tahun ya Mams. Baik, saya lanjutkan ya dokter. Di sini juga ada pertanyaan terkait imunisasi. Dokter, anak saya sudah pernah kena pneumonia. Apakah perlu divaksin pneumonia lagi ya dok? Bukannya kalau sudah kena akan ada kekebalan? Ya, demikian pertanyaannya. Silakan dokter. Pneumonia sekarang kan tergantung, sekali lagi tergantung usia juga. Kalau masih balita, ya, anak ibu menderita pneumonia, sekali lagi penyebab pneumonia itu banyak. Ya, dan tidak tahu penyebab pneumonia yang diderita, yang menyebabkan saat anak ibu itu menderita pneumonia kuman, apakah penyebabnya? Kita tidak tahu karena sangat jarang kita bisa penyebab, kecuali biasanya kalau tidak berespon terhadap obat, itu pun hasil pemeriksaan labnya tidak 100% akan menemukan hasil, walaupun sebenarnya ada penyebab karena kita mengambil dari darah namanya istilahnya ya. Jadi walaupun sudah pernah menderita pneumonia, mengingat kuman penyebab pneumonia itu banyak, jadi anak ibu tetap memerlukan vaksinasi yang bisa mencegah pneumonia itu. Kalau belum dapat MR, pentabio itu, pneumokokusnya sendiri, atau influenzanya sendiri. Jadi bisa dilanjutkan, bisa diberikan kalau memang itu belum pernah. Karena penyebab pneumonia itu banyak. Dan tiap-tiap vaksin akan spesifik untuk ya kuman yang ada di vaksin itu. Kecuali yang bilang tadi ada punya cross protection antara PCP 10 dan PCP 13 yang punya cross proteksi. Yang lainnya belum ada bukti, jadi tetap memerlukan vaksinasi atau imunisasi walaupun sudah pernah menderita pneumonia. Iya, iya. Terima kasih dokter. Sudah sangat jelas ya Mams ya. Karena vaksin itu adalah spesifik kumannya, jadi penyebab pneumonia juga banyak. Seharusnya memang tetap diberikan ya, apalagi di bawah balita ya, di bawah 5 tahun, karena insiden kematian akibat pneumonia itu cukup tinggi ya dok, di negara kita juga penyebab kematian tertinggi. Iya, terima kasih dokter. Terkait dengan vaksin dok, di sini ada pertanyaannya lagi. Dokter, vaksin pneumonia untuk bayi itu apakah sama dengan buat yang dewasa atau lansia ya? Mungkin pertanyaannya ini terkait ibunya juga ingin vaksin pneumonia mungkin dok. Silakan dok. Pertanyaannya apakah vaksin yang untuk bayi itu bisa buat yang dewasa atau lansia ataukah sama? Silakan dok.
Saya jenis vaksinnya beda antara dewasa dengan anak-anak. Ada pneumo 23 atau dewasa itu, tahu saya. Tapi sekali lagi itu silakan nanti konsultasi dengan ya spesialis penyakit dalam. Ya, yang jelas vaksin pada anak dan dewasa beda. Kalau dewasa itu ada pneumo 23, pneumo 23. Jadi yang jelas vaksin untuk anak tidak bisa diberikan untuk dewasa. Dewasa ya dok. Iya dokter. Terima kasih dok. Sudah terjawab ya Mams ya. Jadi vaksin buat anak berbeda dengan vaksin untuk yang dewasa. Jangan disamakan ya. Baik, terima kasih dokter. Tidak terasa ini sudah hampir 50 menit ya kita berbincang dok. Baik, di sini bagaimana dok tipsnya untuk mencegah terjadinya pneumonia pada anak? Tips untuk pencegahan secara umum ya dok, baik pada anak yang mengalami gangguan kesehatan atau memang sudah mengalami penyakit kelainan kongenital ataupun pada anak sehat. Silakan dokter. Terima kasih. Bagi anak yang sehat, yang sementara kondisinya baik, tetap ya, jaga nutrisi supaya tidak jatuh kondisi buruk. Ya, yang pertama lindungi dulu, ya istilahnya. Lindungi, cegah, dan obati. Lindungi ya mulai dari yang saya bilang tadi, mulai dari dalam kandungan, ibu harus rajin mengontrolkan kehamilannya, kebidanan lagi sehingga tidak lahir bayi kurang bulan atau bayi berat lahir rendah. Kemudian setelah lahir, berikan ASI eksklusif minimal sampai 6 bulan. Setelah itu ASI dilanjutkan dengan pemberian MPASI. Kemudian mencegahnya dengan pemberian imunisasi. Imunisasi apa? Yang berkaitan dengan pneumonia, ada dari awal dulu ya, DPT, pentabio, ya, termasuk pneumokokus, ada juga influenza, ada juga MR. Kemudian ya masalah asap rokok tadi. Jadi hindari paparan asap rokok. Dan lebih baik kalau ada orang sakit di sekitarnya, ya jangan kontak. Kalau seandainya kontak, jangan lupa protokol kesehatan. Kalau sudah memungkinkan, misalnya usia di atas 2 tahun, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Ya sesuai dengan seperti yang kena prokes pandemi sekarang. Saya rasa itu yang perlu dilakukan untuk mencegah menderita pneumonia pada seorang anak, apakah anak sudah memang ada penyakit yang mendasari maupun tidak ada penyakit yang mendasari. Baik, terima kasih dokter. Jadi demikian sih ya para ibu-ibu di rumah, lindungi balita kita, anak kita dari pneumonia. Caranya adalah pertama lindungi, baik itu dari sebelum anak kita lahir maupun setelah lahir, kemudian cegah pemberiannya melalui imunisasi seperti yang disampaikan, kemudian hindari paparan asap rokok sebagai salah satu pemicu, kemudian taati prokes seperti sekarang, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jika memang sudah mengalami gangguan saluran pernafasan, segera terapi sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi yang berat. Ya, terima kasih dokter. Mungkin di akhir 5 menit lagi dok, apakah ada pesan atau statement sebagai close untuk penutup bagi para ibu-ibu di rumah sehingga kesehatan terutama saluran nafas bisa menjadi lebih baik ke depannya. Silakan dokter. Ya. Dalam pneumonia ada istilahnya stop pneumonia. Ya. Kalau di tuberkulosis namanya TOS TB. TOS kalau TB tuberkulosis dulu ya. Temukan, obati sampai tuntas. T-nya pertama temukan, O-nya obati, S-nya sampai tuntas, T-nya tuntas. Nah, tuntas. Kalau di pneumonia ada istilahnya stop pneumonia. S yang pertama diambil singkatan dari ASI-nya.
ASI, jadi berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Setelah itu ASI dilanjutkan sampai 2 tahun serta dengan MPASI. Kemudian stop T, tuntaskan imunisasi. Kemudian O, obati bila menemukan gejala-gejala pneumonia. Kemudian P, stop, STOP, perilaku hidup sehat, dan perhatikan nutrisi anak. Jadi ada namanya stop pneumonia. Jadi stopnya S-nya adalah ASI eksklusif, T-nya tuntaskan imunisasi, O-nya obati bila muncul gejala-gejala atau tanda pneumonia yang saya sebut tadi, P-nya perilaku hidup sehat dan perbaikan nutrisi. Saya rasa itu. Iya, terima kasih dokter. Ini sangat menarik ya dok. Kata stop berarti ya. Ibu-ibu silahkan diingat kata-kata stop ini jadi ASI eksklusif, kemudian tuntaskan imunisasi, obati jika menimbulkan gejala, kemudian perlu untuk perbaikan nutrisi perilaku hidup sehat ya. Silahkan dikerjakan semuanya di rumah, jaga kesehatan balita kita sehingga akan menjadi tulang punggung nusa dan bangsa pada akhirnya. Mungkin demikian ya dokter ya. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih sudah mau ikut bergabung memberikan edukasi kepada ibu-ibu di rumah. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengundang dokter lagi ya dok untuk memberikan informasi, mungkin edukasi jika ada kesempatan atau materi yang terkait dengan saluran pernafasan. Mungkin demikian ya dok. Mungkin dokter akan bersedia bergabung bersama kami lagi. Terima kasih sama-sama. Salam untuk semua. Salam untuk semuanya. Baik, selamat malam dokter. Terima kasih dokter. Ingat prokes. Iya, ingat prokes. Terima kasih dokter. Selamat malam. Saya close nggih dok. Terima kasih ibu-ibu. Selamat malam.